Chapter 1061. Energi iblis diserap dan dipadatkan oleh susunan pada lempengan batu portal reruntuhan. Energi itu tidak dapat menyebar sama sekali di sini. Li Cheng melihat keraguan Yang Chen dan dengan cepat menjelaskan. Baru pada saat itulah Yang Chen mengerti. Dia melihat sekeliling lagi, hanya untuk menemukan bahwa hanya ada sedikit dari mereka di sini. Iblis tua yang sudah masuk sudah pergi ke tempat lain. Dalam radius puluhan mil, tidak ada orang lain. Itu adalah teknik yang dapat mengendalikan roh jahat. Ini sangat menarik, layak untuk dilihat. Li Cheng berkata sambil melihat sekeliling untuk menentukan arah yang harus dituju. Dia tidak bisa melihat apapun dengan mata telanjang. Ini jelas merupakan gerbang gunung dari Sekte Hati Iblis, tetapi lokasi spesifik dari aula utama telah lama dikelilingi oleh hutan lebat ini setelah bertahun-tahun. Bahkan jika dia membuka kesadaran ilahi, dia tidak dapat menemukan lokasi spesifiknya dalam waktu singkat. Diperkirakan setelah iblis-iblis tua itu masuk, mereka hanya memilih arah secara acak dan kemudian mencoba peruntungannya. Tidak ada yang tahu di mana letak barang bagus di dalamnya, jadi mereka hanya bisa menggunakan metode ini. Li Cheng tidak punya cara yang lebih baik. Bagaimanapun, itu adalah tempat yang belum pernah dikunjungi siapapun. Ini adalah pertama kalinya dalam puluhan ribu tahun atau bahkan lebih lama dibuka untuk pertama kalinya. Wajar jika tidak dapat menemukan jalannya. Ada kekuatan spiritual yang tersebar ke segala arah, tetapi itu sangat tidak merata. Terlebih lagi, di sini terlihat terpencil. Tidak diketahui berapa lama susunan pelindung di dalamnya tidak efektif. Setidaknya dari pintu masuk portal, sudah dikelilingi tanaman hutan, dan ada kesan perubahan-perubahan. Ling, lihat lebih dekat ke arah mana. Jelas bukan ide yang baik bagi semua orang untuk melakukan penelusuran seperti ini. Yang Chen menoleh ke Gong Sun Ling dan bertanya padanya tentang garis pertahanan yang ingin dijelajahi semua orang. Tentu saja, Gong Sun Ling, yang memiliki peta geografis sungai pegunungan, adalah orang yang paling cocok untuk menemukan reruntuhan tersebut. Selama mereka berjalan mengelilingi kawasan ini, pada dasarnya semua medan akan terbentuk di peta geografis sungai pegunungan. Sebagai pemilik peta geografis sungai pegunungan, Gong Sun Ling dapat dengan mudah menemukan lokasi yang mencurigakan. Di bawah bimbingan Gong Sun Ling, sekelompok orang duduk di pesawat ulang-alik dan mengelilingi dataran. Dalam waktu kurang dari setengah hari, gunung dan sungai sepanjang ribuan mil telah terbentuk di peta geografis sungai pegunungan. Tak lama kemudian, Gong Sun Ling menemukan sesuatu yang tidak biasa. Ada banyak reruntuhan bangunan di sekitar pegunungan di keempat penjuru, tapi semuanya sangat bobrok. Saya tidak tahu bangunan apa itu. Gong Sun Ling menunjuk ke empat arah dan berkata kepada Yang Chen. Yang Chen telah membuka kesadaran spiritualnya secara maksimal dan telah menjelajahi pegunungan yang jauhnya ribuan mil. Dengan menggunakan akal sehatnya, dia merasakan sosok iblis tua tersebar ke segala arah dan menganalisis arah mana yang memiliki orang-orang paling tua. Di mana jejak pembentukan mantranya? Yang Chen bertanya lagi. Setelah berpikir sejenak, dia menambahkan, jejak formasi mantra pertahanan terkuat. Juga, lokasi di mana urat nadi roh paling terkonsentrasi. Petik 2. Hal-hal terbaik pasti akan terlindungi dengan baik, jadi formasi susunan pertahanan terkuat pasti akan melindungi hal-hal yang paling dibutuhkan. Pembuluh darah roh adalah dasar dari sebuah sekte. Selama mereka menemukan dua hal ini, mereka tidak perlu khawatir tidak menemukan sesuatu yang baik. Arah di mana setan-setan tua memiliki orang paling banyak tampaknya merupakan urat nadi terbesar. Namun, jika susunan penyegel yang besar dibuka untuk sesuatu seperti pembuluh darah roh yang akan digunakan untuk melindungi benda terbaik, itu pasti yang paling banyak menghabiskan energi roh. Pembuluh darah roh dengan energi roh terkuat saat ini belum tentu sama dengan pembuluh darah roh dengan energi roh terkuat di masa lalu. Setelah puluhan ribu tahun atau bahkan lebih lama, siapa yang tahu perubahan apa yang akan terjadi? Gong Sun Ling sendiri adalah seorang penggarap susunan, dan kepekaannya terhadap susunan secara alami tidak dapat ditandingi oleh orang lain, terutama dengan cheat seperti peta geografis sungai pegunungan. Khususnya, ada hal yang mirip cheat seperti peta geografis gunung dan sungai. Setelah analisis dan perbandingan yang cermat, dua tempat diidentifikasi. Kedua tempat tersebut pada dasarnya berada pada arah yang sama, dan keduanya cocok dengan kedua karakteristik tersebut. Ada bekas-bekas susunan, dan ada urat-urat roh yang mengering di sekitarnya, yang sekarang menghasilkan energi roh yang lemah. Faktanya, ada lebih dari 20 tempat lain yang cocok dengan kedua karakteristik ini, namun susunan di kedua tempat ini lebih istimewa. Yang satu adalah yang terbesar, mencakup kompleks bangunan yang sangat besar, dan yang lainnya adalah yang terkecil, hanya seukuran sebuah ruangan. Arah di dua tempat ini sudah gagal, tapi itu yang paling mencurigakan. Yang lain tidak memiliki kemampuan Gong Sun Ling, jadi mereka hanya bisa mencari pembuluh darah roh yang tampaknya memiliki energi roh terkuat saat ini. Sedikit yang mereka tahu bahwa alasan mengapa pembuluh darah roh itu begitu kuat adalah karena mereka tidak pernah dikonsumsi dan selalu dipelihara. Meskipun mereka tidak akan mengatakan bahwa mereka tidak mendapatkan apapun dengan menemukan iblis tua di sana, mereka pastinya bukanlah pemenang terbesar. Setidaknya, Yang Chen telah menemukan bahwa 20 atau lebih tempat dengan jejak susunan pada dasarnya adalah tempat yang dicari oleh iblis tua yang masuk pertama kali. Bagaimanapun, mereka telah berada di sini selama 3 hari, dan area seluas puluhan ribu mil sudah cukup bagi mereka untuk menghilangkan beberapa tempat yang mustahil. Hanya saja tidak ada yang tahu yang mana dari 20 tempat yang tersisa, jadi mereka hanya bisa menempati satu tempat untuk saat ini dan mencari serta mempelajarinya dengan cermat. Ini adalah pekerjaan yang bergantung pada keberuntungan, jadi tentu saja ini adalah ujian bagi penglihatan dan keberuntungan setiap orang. Ke arah Yang Chen dan yang lainnya bergegas, ada dua iblis tua, tetapi kedua lelaki tua itu terkonsentrasi pada jejak barisan terbesar di area tersebut. Ada sebuah kompleks bangunan besar di sana, dan perlu waktu untuk menemukan sesuatu yang cocok.
Area ini radiusnya hampir 4 atau 500 mil, dan kedua iblis tua itu masing-masing menempati suatu arah dan mencari dengan hati-hati. Di arah lain, sudah ada beberapa sosok sporadis yang mencari tempat dengan jejak susunan tersebut. Diperkirakan master angkatan kedua yang masuk. Areanya sangat luas sehingga tidak bisa dikendalikan oleh beberapa orang. Melihat situasi ini, Yang Chen pergi ke tempat terkecil terlebih dahulu. Seukuran ruangan, tidak butuh waktu lama untuk mencarinya. Gong Sunling menunjuk ke arah, dan Yang Chen mengemudikan pesawat ulang-alik, terbungkus dalam lampu Jasper yang menuangkan laut, diam-diam melewati kompleks bangunan besar dari bawah tanah, dan langsung menuju ke area kecil yang dilindungi. Ketika mereka tiba di tempat itu, semua orang keluar dari pesawat ulang-alik dan melihat reruntuhan kecil yang ditutupi oleh berbagai tanaman di depan mereka, dan tidak bisa menahan nafas. Tidak peduli seberapa kuat susunannya, tampaknya ia tidak dapat bersaing dengan tahun-tahun tersebut. Arai telah gagal total. Seharusnya ruangan batu itu awalnya dilindungi, namun kini ruangan batu itu juga ditumbuhi berbagai tanaman hutan dan runtuh untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Batu-batu keras di beberapa tempat juga telah berubah menjadi genangan pasir halus oleh angin dan hujan. Hanya di beberapa sudut saja sudut beberapa pahatan batu bisa terlihat. Ayo kita cari. Li Cheng menelepon, dan semua orang mulai mencari dengan cermat di sini. Tempatnya sebenarnya tidak besar, dan semua orang adalah kultivator tahap Yuanying, jadi mudah untuk menggali 3 kaki ke dalam tanah. Segera, si Sanshan menemukan sepotong batu giok yang tampak agak tidak lengkap dari tanah. Chapter 1062. Apa bagusnya? Bisakah kamu membiarkan orang tua ini melihatnya? Saat si Sanshan sedang memeriksa slip giok dengan indera ilahinya, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Pemilik suara itu awalnya mengira bahwa suaranya yang tiba-tiba pasti akan membuat para junior ini melompat ketakutan. Namun lama setelah dia berbicara, mereka bahkan tidak menunjukkan sedikit pun keterkejutan, seolah-olah mereka sudah tahu bahwa dia akan mengikuti mereka. Itu hanya slip giok yang compang camping. Mari kita bicara setelah kita selesai membacanya. Yang Chen bahkan tidak menoleh dan mengucapkan satu kalimat. Dia sama sekali tidak menganggap serius pria di belakangnya. Iblis tua yang berbicara bisa dianggap sebagai orang yang cerdas. Dia bukan salah satu dari sedikit orang pertama yang masuk, tetapi berada di tengah-tengah, dan mungkin berangkat setengah hari lebih awal dari Yang Chen dan yang lainnya. Setelah masuk, lelaki tua itu sedang mempertimbangkannya. Karena mereka datang hampir 2,5 hari kemudian, mereka tidak akan bisa mengejar orang-orang tua yang datang lebih awal. Tapi dia tidak mau keluar dengan tangan kosong. Setelah memikirkannya, dia merasa Yang Chen dan yang lainnya masih sedikit misterius, dan mereka mungkin bisa mendapatkan sesuatu. Jadi, iblis tua itu berjaga di dekat pintu dan menunggu Yang Chen dan yang lainnya masuk. Seperti yang diharapkan iblis tua, begitu Yang Chen dan yang lainnya masuk, mereka mencari ke arah yang berbeda dari yang lain. Iblis tua itu terkejut, dan pada akhirnya, dia memutuskan untuk mengikuti Yang Chen dan yang lainnya dengan tenang. Namun, pesawat ulang-alik Yang Chen terlalu cepat untuk dikejar oleh iblis tua itu. Tapi dia tidak takut kehilangan mereka, karena iblis tua itu memiliki hewan peliharaan musang awan ajaib yang bisa melacak aroma seseorang dari jarak ribuan li. Sebelum Yang Chen dan yang lainnya masuk, iblis tua telah membuat musang awan mengingat aroma Yang Chen dan yang lainnya. Jadi, tidak peduli seberapa cepat Yang Chen dan yang lainnya, iblis tua itu masih tertinggal jauh. Alasan mengapa Yang Chen ingin menyelinap di sekitar orang-orang tua itu bukan karena dia takut akan masalah, tetapi karena dia ingin mengulur waktu dan menghindari gangguan. Lagi pula, ada begitu banyak tujuan yang bisa dipilih sekarang, dan akan merepotkan jika orang lain mengetahui tujuan mana yang dia pilih, jadi dia tidak memulai perkelahian di sepanjang jalan. Setelah datang untuk mencari, Yang Chen dan Li Cheng segera menemukan lelaki tua yang mengikuti mereka secara diam-diam. Tetapi iblis tua itu sendirian, dan tidak ada seorang pun yang peduli, jadi mereka tidak mengeksposnya dan hanya memikirkan urusan mereka sendiri saat mereka mencari. Sekarang iblis tua itu telah melompat keluar sendiri, tidak ada yang terlalu memperhatikannya. Yang dikhawatirkan semua orang adalah apa yang tercatat pada pecahan batu giok yang ditemukan si Sanshan. Bocah, jangan malu-malu. Mendengar kata-kata acuh tak acuh Yang Chen yang memintanya menunggu, lelaki tua itu langsung marah. Kapan penggarap setan tahap Dacheng yang bermartabat menderita kemarahan seperti itu dari generasi muda? Dia langsung marah. Kamu mau mati. Li Cheng bahkan lebih marah. Dia menoleh dan menatap lelaki tua itu. Di tangan Li Cheng, ada harta ajaib yang bisa menyerang seperti angin. Seorang ahli yang lebih kuat dari orang tua itu juga berubah menjadi debu dalam satu serangan. Ini adalah sesuatu yang dia lihat dengan matanya sendiri. Biarpun hanya ada satu serangan yang tersisa, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh lelaki tua itu. Dia satu-satunya orang di sini, jadi lebih baik tidak menderita kerugian. Melihat iblis tua yang tiba-tiba menjadi berperilaku baik dan berperilaku baik, Sun Qingsui tidak bisa menahan tawa di sampingnya. Tawa Sun Qingsui langsung membuat iblis tua itu tersipu, tapi dia tidak berani mengatakan apapun karena takut pada Li Cheng di sebelahnya. Dia hanya bisa menatap tajam ke arah Sun Qingsui dengan kebencian di matanya, lalu memalingkan wajahnya dan tidak berkata apa-apa lagi. Si Sanshan dengan cepat selesai membaca catatan di slip giok, dan kemudian memberikannya kepada Yang Chen dengan ekspresi tenang. Yang Chen mengambilnya dan memindainya dengan akal sehatnya. Tidak banyak isinya, dan tidak butuh waktu lama bagi Yang Chen untuk memahaminya. Setelah itu, Yang Chen memberikan slip giok itu kepada Li Cheng, yang kemudian memberikannya kepada Sun Qingsui. Setelah melingkar di tangan Gao Yue dan Gong Sunling, slip giok itu akhirnya kembali ke tangan Yang Chen. Mari kita lihat apa yang ada di dalamnya. Setelah mendapatkan slip giok, Yang Chen sama sekali tidak berniat menunjukkannya kepada iblis tua itu, dan langsung menyimpannya di tas Qian Kun miliknya. Iblis tua, yang berdiri dengan bodoh di samping, sangat marah melihat pemandangan ini.
Dari kelihatannya, anak-anak muda ini sama sekali tidak menganggapnya serius dan bertindak seolah-olah mereka tidak melihatnya. Apa yang lebih menyebalkan daripada pengabaian terang-terangan seperti itu? Dia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak meledak, tetapi pada akhirnya, dia diintimidasi oleh Li Cheng dan tidak berani bertindak gegabah. Apa yang terekam di slip giok yang compang camping bukanlah teknik atau resep obat mujarab yang berharga, melainkan pengenalan sederhana tentang sekte mental demon. Bagaimana sekte iblis mental terbentuk, sudah berapa tahun berada di sini, bagaimana nenek moyang mereka mengandalkan gumpalan ki iblis untuk mendirikan sekte tersebut, dan seterusnya. Jika slip giok ini diberikan kepada salah satu iblis tua, kemungkinan besar mereka akan langsung membuangnya. Tapi sebelum iblis tua itu melihatnya, dia sudah mengira itu adalah rekor yang luar biasa, dan hatinya terasa gatal tak terkendali, dia telah melakukan hampir semua yang dia bisa untuk melihat isinya. Sementara yang lain mencari petunjuk lebih lanjut di reruntuhan, Yang Chen berdiri di samping dengan linglung. Slip giok ini mencatat semuanya dengan detail, terutama bagaimana nenek moyang dari sekte iblis mental menggunakan gumpalan ki iblis untuk membangun dao, yang sangat jelas. Bahkan ada catatan kapan ki iblis muncul. Menurut catatan ini, ki iblis belum lahir di benua iblis, tetapi tiba-tiba muncul suatu hari nanti. Menurut dugaan leluhur sekte mental iblis, ada kemungkinan suatu titik di benua iblis tiba-tiba terhubung dengan dunia lain, itulah sebabnya ki iblis merembes keluar. Pada awalnya, ki iblisnya tidak kuat, dan hanya ada gumpalan samar. Nenek moyang sekte setan mental telah diserang oleh ki iblis, dan dalam proses melawannya, dia telah menemukan manfaat dari meredam iblis batiniah dengan ki iblis. Karena itu, dia secara khusus menghabiskan beberapa ratus tahun mempelajarinya sebelum dia menguasai metode budidaya iblis batiniah, dan mendirikan sekte setan mental. Hanya itu yang tercatat di slip giok yang compang camping ini. Sementara Yang Chen sedang merenung, Gong Sunling bersorak ketika dia menemukan slip giok lain, yang juga compang camping. Di sebelahnya, iblis tua itu merasa senang, tapi kemudian dia segera merasakan tatapan yang membuatnya merasa tertekan. Dia melirik ke arah Li Cheng, yang sedang menatapnya dengan senyuman yang tidak terlalu tersenyum. Iblis tua itu merasakan hawa dingin di hatinya, dan dia dengan patuh menciutkan lehernya, tidak berani bergerak. Masih cerita, membosankan sekali, gumam Gong Sunling setelah memindainya sekali, lalu menyerahkan slip giok itu kepada Yang Chen. Ini adalah harta karun yang sebenarnya. Yang Chen mengambilnya dan memindainya dengan akal sehatnya, lalu senyumnya semakin lebar saat dia berkata dengan santai. Chapter 2063. Harta karun yang sebenarnya. Mendengarkan dari samping, hati iblis tua itu bergetar, dan dia akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bergerak. Tangan Yang Chen bergetar hebat, dan dia meraih lampu hijau yang terbang ke tangannya. Lampu hijau berhenti dan berubah kembali menjadi seekor musang hijau kecil yang berjuang tanpa henti saat Yang Chen mencengkeram lehernya. Iblis tua telah mengeluarkan pedang terbangnya, tetapi ketika dia melihat pemandangan ini, dia tiba-tiba terkejut. Dia tidak lagi peduli untuk menyerang Yang Chen, dan dengan cepat mundur untuk melarikan diri. Sabel hijau kecil itu adalah sabel mendung yang dia gunakan untuk melacak Yang Chen dan yang lainnya. Sabel mendung itu sangat cepat dan tidak bersuara. Jika bukan karena hubungan tuan dan hewan peliharaan mereka, bahkan iblis tua itu sendiri tidak akan bisa mendeteksinya. Dengan bantuan musang mendung, iblis tua telah berkomplot melawan beberapa ahli dengan alam yang lebih tinggi darinya tanpa gagal. Baru saja, iblis tua telah memerintahkan musang mendung untuk mengambil slip giok dari tangan Yang Chen. Meskipun kecepatannya ekstrim, Yang Chen sebenarnya mampu menangkapnya. Kecepatan dan ketepatan ini saja bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh orang biasa. Sabel yang mendung sebelumnya mampu berkomplot melawan ahli Dacheng, tapi sekarang telah ditangkap oleh Yang Chen. Jika dia tidak lari sekarang, kapan dia akan melarikan diri? Sayangnya perhitungan iblis tua itu masih sedikit salah. Tekanan yang diberikan Li Cheng padanya begitu besar sehingga dia bahkan tidak menyadari bahwa Gong Sunling telah menyiapkan kantongnya. Sosoknya bersinar, dan dia melarikan diri beberapa meter jauhnya. Setelah berlari beberapa saat, iblis tua itu menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Sepertinya tidak ada yang mengejarnya. Ketika dia menoleh, dia tidak melihat siapapun, dan indera ketuhanannya juga tidak dapat mendeteksi siapapun. Bagaimana ini mungkin? Kelompok Yang Chen yang beranggotakan 6 orang telah berada di tempat mereka beberapa saat yang lalu, jadi mengapa sekarang tidak ada seorang pun? Iblis tua tidak mempercayainya, jadi dia mengumpulkan keberaniannya dan berbalik. Yang membuat iblis tua itu bersemangat adalah bahwa sebenarnya tidak ada satu orang pun di reruntuhan itu, dan dia tidak tahu kemana perginya Yang Chen, Li Cheng dan yang lainnya. Iblis tua itu sangat gembira. Ini adalah kesempatan yang dikirimkan dari surga, tidak peduli apa, dia harus melihat harta karun apa yang dibicarakan Yang Chen. Setelah mengambil keputusan, dia segera mulai mencari sendiri dengan cermat. Gong Sunling menyingkirkan peta geografis pegunungan dan sungai, dan wajahnya penuh senyuman. Ada master lain dari tahap Dacheng, peta geografis sungai pegunungan menjadi semakin kuat. Menyerahkan slip giok kepada Li Cheng, Yang Chen mulai merenung lagi. Slip giok ini mencatat alasan mengapa sekte menyegel gunung dan pergi. Demonic Ki semakin lama semakin tebal. Tidak mungkin lagi untuk mendekati pusat Demonic Ki. Binatang iblis di sekitarnya semuanya telah diiblis dan kekuatan mereka meningkat pesat. Sebagian besar murid mental Demon Sekte tidak bisa lagi menahan tingkat Demonic Ki ini. Meskipun formasi susunan yang ditinggalkan oleh sekte dapat secara efektif memblokir Demonic Ki, itu bukanlah solusi jangka panjang. Binatang iblis yang diiblis membentuk kelompok dan mulai menargetkan sekte iblis mental. Murid-murid yang tak terhitung jumlahnya yang keluar untuk mendapatkan pengalaman dibantai, dan Demonic Ki juga dengan panik merembes ke dalam. Tidak mungkin lagi untuk tinggal di sini, dan sekte hanya bisa memilih untuk pergi. Namun, meskipun orang-orang telah pergi, fondasi yang ditinggalkan oleh sekte tersebut tidak dapat hilang.
Secara khusus, beberapa harta sihir mental Demon murni yang ditinggalkan oleh para leluhur, yang mengandalkan Ki Iblis untuk memurnikannya, masih belum selesai. Sebagai upaya terakhir, sekte hanya bisa menutup gerbang gunung dan membiarkannya dibuka oleh keturunan sekte di masa depan. Untuk sepenuhnya menyelesaikan masalah Demonic Ki, mereka perlu menghancurkan pusat Demonic Ki. Masalahnya adalah nenek moyang dari sekte iblis mental, yang memiliki tingkat kultivasi tertinggi, tidak bisa berbuat apa-apa mengenai hal itu. Menurut spekulasi nenek moyang dan penguasa selanjutnya, titik itu adalah titik yang melintasi dua alam. Untuk menghancurkannya, mereka perlu memiliki kekuatan untuk memotong ruang. Hampir mustahil untuk memiliki kemampuan seperti itu, kecuali mereka bisa mendapatkan harta ajaib lain yang dapat melintasi dua alam. Gong Sunling mungkin hanya melihat sejarah sekte setan mental dan alasan kepergiannya, tetapi Yang Chen melihat lebih banyak. Alasan mengapa dia datang ke sini adalah untuk mendapatkan beberapa metode budidaya mental demon. Entah itu sekte Dao, sekte iblis, atau klan iblis, metode budidaya iblis mental ini adalah sebuah harta karun. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari mental demon, bahkan Yang Chen pun tidak. Namun, jika seseorang dapat menggunakan mental demon sebagai bantuan dalam budidayanya, efisiensi budidayanya akan meningkat secara eksponensial. Meskipun kedua slip giok ini tidak mencatat metode budidaya sekte setan hati, Yang Chen mungkin bisa menebak beberapa petunjuk berdasarkan asal-usul sekte setan hati. Karena nenek moyang dari sekte iblis mental menggunakan secercah ki iblis untuk memicu iblis mental dan mengatasinya untuk mendirikan sekte tersebut, apa perbedaan antara proses ini dan Yang Chen serta keempat gadis yang menggunakan pedang terbang 9 meter untuk mengolahnya? Setan mental. Mungkin Yang Chen dan keempat gadis itu juga bisa menggunakan metode ini untuk menemukan cara mengembangkan mental demon. Mungkin satu-satunya perbedaan adalah ketika nenek moyang dari sekte setan mental, ki iblis tidak panas, tetapi sekarang ki iblis berkali-kali lebih kuat, dan kesulitan budidaya lebih tinggi. Dengan cara ini, jika mereka tidak dapat menemukan metode budidaya sekte setan hati, itu tidak masuk akal bagi Yang Chen dan keempat wanita itu. Adapun Li Cheng, Yang Chen bahkan curiga Li Cheng sudah menguasai metode ini sejak lama. Dia tidak pernah diganggu oleh Demonic Ki. Yang membuat Yang Chen khawatir adalah catatan di slip giok. Binatang iblis itu menargetkan sekte setan mental, yang benar-benar di luar dugaan Yang Chen. Pemahaman yang konsisten tentang binatang iblis adalah bahwa mereka terkikis oleh ki iblis dan menjadi monster hanya dengan naluri dan tanpa pemikiran. Mungkinkah mereka sudah diperintahkan sejak lama? Jika ini masalahnya, maka benua iblis kemungkinan besar akan menimbulkan bencana besar. Begitu kekuatan binatang iblis itu menembus susunan segel luar, maka dunia fana akan mengalami bencana. Kita harus tahu bahwa Demonic Ki dapat meningkatkan kekuatan binatang iblis dengan pesat. Sekarang Demonic Ki dan binatang buas yang di iblis terperangkap di benua iblis. Setelah menyebar ke laut di luar, dan kemudian ke wilayah sekte Dao, itu pasti akan menjadi bencana yang menghancurkan. Masalahnya adalah tidak peduli seberapa bagus susunan segelnya, ia tetap rentan dalam menghadapi sungai waktu yang panjang. Ini bisa dilihat dari reruntuhan sekte mental demon. Sekarang susunan segel benua iblis masih bisa menyegel ki iblis, tapi bagaimana dengan ribuan tahun kemudian? Hari ketika kekuatan spiritual habis, apakah itu berarti dunia fana akan menjadi dunia iblis? Yang Chen bukanlah orang suci, tetapi dalam menghadapi hal semacam ini, dia juga pantang menyerah. Menghancurkan titik kebocoran Demonic Ki adalah suatu prestasi tersendiri. Jika ada peluang dan kemampuan, Yang Chen tidak keberatan mendapatkan pahala. Tentu saja, ini semua hanyalah spekulasi, dan tidak ada yang bisa memastikannya. Selain itu, bencana belum akan terjadi, dan tidak ada kepastian apakah Demonic Ki akan mati secara otomatis di masa depan. Tidak realistis bagi Yang Chen untuk memikirkan hal ini sekarang. Sambil berpikir, Gao Yue menemukan slip giok lainnya. Pada slip giok ini, itu adalah metode menggabungkan dan menggunakan ruang antara dua dunia yang berspekulasi oleh Master Mental Demon Sect. Namun, metode ini memerlukan titik luar angkasa lain yang dapat melintasi dua dunia agar berhasil. Namun di zaman fana ini, di manakah mungkin ada titik luar angkasa yang dapat melintasi kedua dunia tersebut? Ini bukanlah ruang Taskian Kun, itu hanyalah semacam mantra dimensi lengan, yang tidak sedikit berbeda dengan melintasi dua dunia. Melintasi ruang antara dua dunia, ini bukanlah metode budidaya roh spasial, yang membiarkan kesadaran spiritual memasuki dunia lain. Baru saja memikirkan metode budidaya roh spasial, tubuh Yang Chen tiba-tiba bergetar, dan dia teringat akan sebuah ruang yang dapat melintasi dua dunia. Chapter 1064. Platform pemenggalan abadi adalah harta dharma lain yang menurut Yang Chen dapat melintasi dua alam. Itu juga satu-satunya ruang yang bisa melintasi dua alam. Dunia abadi dapat mengirim penjahat ke platform pemenggalan abadi, tetapi Algojo harus masuk dari dunia fana. Itu pasti melintasi dua bidang. Apa yang terekam di slip giok hanyalah sebuah metode untuk memurnikan ruang secara langsung. Namun, itu hanya dugaan dan belum pernah diuji. Orang yang menemukan metode ini mungkin tidak memiliki kesempatan atau kemampuan untuk mengujinya. Tempat di mana aura iblis meletus jelas bukan tempat yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Hal ini dapat dilihat dari fakta bahwa seluruh sekte iblis mental terpaksa pindah dan menyegel sekte tersebut. Yang lain tidak memiliki pengalaman Yang Chen, jadi mereka tentu saja tidak akan memikirkan sesuatu yang menantang surga seperti platform pemenggalan abadi. Namun, di mata Yang Chen, ini hanyalah pesta yang menggiurkan. Namun, saat ini, Yang Chen tidak akan terburu-buru memikirkan platform pemenggalan abadi. Belum lagi apakah teknik dugaan ini berguna, Yang Chen tidak yakin apakah dia bisa menemukan pintu masuk ke platform pemenggalan abadi yang ilusi lagi. Li Cheng tidak mengatakan apapun. Di matanya, dia mungkin baru saja melihat beberapa asal-usul sekte iblis mental dan kemampuan untuk berkultivasi menggunakan aura iblis.
Itu sama sekali tidak berarti apa-apa baginya. Namun, di mata keempat wanita itu, ketiga batu giok ini sangat berbeda. Sesuatu yang bisa membuat Yang Chen mengatakan itu adalah harta karun pastilah sesuatu yang baik. Suami mereka mungkin tidak berani menyombongkan hal lain, tetapi dia jelas memiliki pandangan yang baik. Dia tidak akan pernah salah menilai apapun yang dia sukai. Keempat wanita itu terus mencari hal-hal lain yang pantas untuk dilihat sambil merenung dalam hati. Faktanya, Yang Chen sudah cukup memberi isyarat. Sekte mental Demon bisa berkultivasi menggunakan aura iblis. Apa perbedaan antara situasi ini dan mereka berkultivasi dengan pedang terbang 9 meter dengan bantuan Yang Chen? Hanya saja para senior dari Sekte Setan Mental telah menggunakan ratusan tahun untuk merangkum serangkaian teknik sistematis. 4 istri Yang Chen, salah satu dari mereka adalah seorang jenius yang berbakat. Mereka secara alami dapat memahami petunjuk semacam ini. Selain itu, isi slip giok tidak hanya memperkenalkan asal-usulnya, tetapi juga merangkum beberapa metode penggunaan aura iblis. Ini cukup bagi keempat wanita tersebut untuk menggabungkan situasi aktual mereka dan merangkum serangkaian metode kultivasi yang efektif. Metode kultivasi apa yang lebih cocok untuknya selain menyesuaikannya dengan situasinya sendiri? Jika itu adalah seseorang dengan bakat biasa-biasa saja, kata-kata ini tentu saja tidak masuk akal, tetapi masalah ini tidak ada pada keempat wanita itu, terutama dengan Yang Chen dan Li Cheng di sisi mereka untuk membimbing mereka, jadi tidak perlu khawatir. Setelah mencari dengan cermat, dia tidak menemukan hal lain yang layak untuk dilihat. Tampaknya hanya ada 3 batu giok yang tersisa di ruangan ini. Ada juga beberapa papan peringatan kayu yang sudah lama rusak dan tidak bisa dikenali lagi. Hanya beberapa lembar tugu peringatan yang terbuat dari bahan khusus yang masih dapat diidentifikasi. Tempat ini jelas merupakan aula berkabung dari Patriark Sekte Mental Demon. Tidak heran jika Sekte Iblis Mental harus melindunginya dengan nada roh. Sayangnya, seiring berjalannya waktu, bahkan dengan perlindungan Vena Roh, ia tidak dapat lepas dari nasib pembusukan, hanya menyisakan potongan batu giok yang belum terkikis oleh angin. Dengan 3 slip giok ini, tidak perlu memikirkan hal lain. Metode budidaya tidak diperlukan. Adapun senjata ajaib, sejujurnya, semua orang berasal dari Sekte Dao, dan tidak diperlukan apapun untuk menekan iblis hati. Hal-hal tersebut merupakan hal terbaik yang bisa dilakukan, dan tidak mungkin memberikan bantuan tepat waktu. Dalam hal ini, tidak perlu bertengkar dengan orang-orang tua yang mencari sesuatu kemana-mana. Penting untuk menemukan tempat yang aman untuk mengetahui cara menggunakan aura iblis terlebih dahulu. Tujuan datang ke benua iblis adalah untuk mendapatkan pengalaman. Selain pengalaman membunuh, sisanya dipengaruhi oleh aura iblis. Sekarang dengan bimbingan para senior dari Sekte Iblis Mental, ini adalah kesempatan langka bagi semua orang. Ketika keempat wanita itu membicarakan rencana mereka, Yang Chen dan Li Cheng tidak keberatan. Li Cheng tidak tahu harus berpikir apa, tetapi Yang Chen juga berencana mencoba metode kultivasi untuk menyempurnakan hubungan antara dua alam. Adapun pilihan lokasi, semua orang berkumpul dan memutuskan untuk memilih di dekat portal mental Demon Sect. Jika mereka ingin pergi dari sini, mereka mungkin harus melalui portal itu. Dengan begitu banyak master panggung Dacheng, bukankah sayang jika membiarkan mereka mengambil barangnya dan pergi? Pertama, mereka tidak mendapatkan pengalaman dari mereka. Kedua, peta geografis sungai pegunungan Gongsunling adalah semakin banyak tuan, semakin kuat mereka, dan tidak akan pernah ada terlalu banyak orang. Dalam hal budidaya, Gongsunling adalah yang tertinggi sekarang. Karena dukungan peta geografis sungai pegunungan, ditambah dengan sekelompok master tahap Yuanying dan Dacheng yang secara tidak sadar membantu Gongsunling menyempurnakan senjata ajaib sumber kehidupannya, basis budidaya Gongsunling telah meningkat pesat, dan dia adalah pemimpin di antara keempat wanita itu. Sekarang dia berada di tahap tengah Yuanying, dekat dengan tahap akhir Yuanying. Berikutnya adalah Si Sanshan. Harus dikatakan bahwa kesadaran tempur Si Sanshan jelas merupakan yang terkuat di antara keempat wanita itu. Dia bahkan tidak mencoba-coba pemurnian dan alkimia, dan fokus pada budidaya dan pedang terbang. Dalam keadaan seperti itu, kemauannya kuat, basis kultivasinya murni, dan dia telah berkultivasi lebih lama dari orang lain. Wilayah kekuasaannya berada di urutan kedua setelah Gongsunling, dan dia juga telah mencapai puncak tahap tengah Yuanying. Lalu ada Gao Yue, karena dia adalah seorang pembudidaya air dan api, ditambah dengan nutrisi dari pedang terbang armor naga air dan api, dan bantuan api surgawi hati ungu yang disiapkan oleh Yang Chen, meskipun dia belum bisa untuk menyerap dan memurnikan api surgawi hati ungu, dia juga telah membuat kemajuan besar. Dia telah menembus tahap awal Yuanying dan memasuki tahap tengah Yuanying. Yang terburuk adalah Sun Qingsui. Meskipun bakatnya luar biasa, karena basis kultivasinya dihapuskan pada awalnya, dan karena kasih sayang Hua Wanting selama jangka waktu tertentu, Sun Qingsui memulainya sedikit lebih lambat daripada wanita lainnya. Namun meski begitu, dia sudah berada di puncak tahap awal Yuanying, dan dibandingkan dengan Gao Yue, dia hanya berjarak sehelai rambut. Dari segi dunia, suami Yang Chen lah yang paling buruk di antara mereka. Hari-hari ini setelah datang ke benua iblis, Yang Chen menghabiskan sebagian besar waktunya dalam pengalaman iblis hati, dan hanya ada sedikit pembunuhan. Selain itu, 10 jenis kekuatan spiritual dari seni rahasia 5 elemen yin yang meningkat jauh lebih lambat dibandingkan wanita lainnya. Namun, dalam hal efektivitas tempur, Yang Chen tidak takut pada siapapun kecuali Li Cheng. Pada titik ini, keempat istrinya saling kenal, dan tidak ada yang bisa bersaing dengan Yang Chen dalam hal ini. Li Cheng sepertinya tidak mengalami perubahan apapun. Dia berada di tahap awal Yuanying, dan dia tampaknya tidak rajin berkultivasi, tetapi Yang Chen selalu tidak bisa memahaminya. Untungnya, mereka adalah teman dan bukan musuh sekarang, jika tidak, Yang Chen benar-benar tidak tahu bagaimana bergaul dengan Li Cheng.
Segera semua orang bergegas ke pintu masuk portal. Di sini, Gong Xunling secara langsung membuka peta geografis sungai pegunungan, mencakup seluruh 10 mil di sekitarnya di bawah naungan peta geografis sungai pegunungan. Chapter 1065. Sekarang Gong Xunling sudah berada di tahap tengah Yuanying, dan kendalinya atas peta geografis sungai pegunungan lebih tinggi. Dia percaya bahwa bahkan jika seseorang datang ke sini, tanpa kekuatan abnormal Yang Chen dan Li Cheng, mustahil untuk menemukan bahwa mereka sudah berada dalam formasi peta geografis sungai pegunungan. Begitu terjebak dalam formasi, selain terjebak oleh formasi, mereka juga akan diserang oleh para master di peta geografis sungai pegunungan, dan mereka tidak akan bisa melarikan diri. Ini jelas merupakan cara untuk menyelesaikan masalah ini untuk selamanya. Bagaimanapun, orang-orang ini harus pergi. Selama mereka sampai di sekitar ini, mereka yang memiliki basis budidaya rendah dan pertahanan rendah akan langsung dikirim ke peta geografis sungai pegunungan. Sedangkan bagi mereka yang berjaga, pada akhirnya mereka akan diserang oleh keempat wanita tersebut. Selama orang-orang itu tidak bergabung, tidak ada yang bisa menahan serangan gabungan dari empat wanita itu sendirian. Peta geografis sungai pegunungan ditambah keempat wanita, belum lagi Yang Chen dan Li Cheng, pasti dapat mengambil banyak keuntungan di sini. Dapat dikatakan peta geografis sungai pegunungan Gong Xunling akan lebih kuat. Agak berbahaya untuk mengatakannya, tapi di benua iblis ini bukanlah tempat untuk berbicara tentang moralitas. Orang-orang itu belum memperhatikan Yang Chen dan yang lainnya, itu karena mereka masih mencari hal-hal baik. Ketika mereka bebas, hal pertama yang akan mereka hadapi adalah Yang Chen dan yang lainnya. Metode pemurnian Ki Iblis adalah alasan orang-orang itu mengambil tindakan. Siapa yang tidak tahu manfaat dari manik iblis? Yang Chen dapat sepenuhnya memurnikan, bagaimana bisa dibandingkan dengan pemurnian lengkapnya sendiri? Metode ini harus ada di tangan mereka sendiri, bahkan jika Yang Chen menolak menyerahkannya, orang ini harus dikendalikan. Di benua iblis, tidak ada alasan, tinju adalah alasan utamanya. Li Cheng merasa sangat nyaman dengan semua orang, dia langsung duduk di tanah, menutup pintu dengan diam-diam, dan tidak ada pertahanan sama sekali. Berikutnya adalah Yang Chen, diikuti oleh empat wanita. Gong Xunling adalah yang terakhir, dia juga bertanggung jawab atas keselamatan dan kewaspadaan semua orang. Namun, dengan perlindungan peta geografis sungai pegunungan, setiap orang dapat berkultivasi dengan berani dan percaya diri, bahkan jika ada bahaya, tidak perlu khawatir. Keempat wanita itu semuanya memahami cara melawan iblis hati, tetapi Yang Chen mulai mempelajari dengan cermat metode budidaya untuk menyempurnakan koneksi luar angkasa. Dia tidak tahu bagaimana nenek moyang dari sekte setan mental membayangkannya. Mereka sebenarnya ingin memperbaikinya untuk digunakan sendiri, meskipun itu adalah titik spasial antara dua alam. Namun, ini bukanlah angan-angan. Itu adalah spekulasi yang sangat masuk akal. Setidaknya, berdasarkan pengalaman Yang Chen, teknik kultivasi ini benar-benar praktis, dan juga memiliki pemahaman unik tentang hubungan antara dua dunia. Jika bukan karena Yang Chen pernah ke alam spiritual dan alam abadi di kehidupan sebelumnya dan memiliki ingatan mendetail tentang melampaui ruang dan naik, dia mungkin tidak akan memahami beberapa penjelasannya. Yang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak tergoda. Jika Yang Chen dapat menyempurnakan teknik budidaya yang sangat dapat dioperasikan dan pintu masuk ke platform pemenggalan abadi dan mengintegrasikannya ke dalam pedang pemenggalan abadi akan segera memiliki kekuatan untuk memutuskan ruang. Ini adalah kekuatan yang menakutkan bahkan dengan restu dari Xiao Tian, siapa yang masih bisa menjadi lawan Yang Chen. Hanya mempelajari metode kultivasi, Yang Chen menghabiskan setengah tahun penuh, memahaminya kata demi kata, menggabungkannya dengan ingatannya sendiri, dengan hati-hati merenungkan misteri dan memahami misteri ruang. Setelah setengah tahun, Yang Chen akhirnya menghela nafas lega dan memahami metode kultivasi ini secara menyeluruh. Harus dikatakan bahwa nenek moyang dari sekte setan mental memang kuat. Hanya dengan mengandalkan imajinasinya, dia dapat menyimpulkan metode kultivasi ini hingga saat ini. Meski masih terdapat beberapa kekurangan, namun juga terdapat kekurangan yang disebabkan oleh ketidakmampuan untuk mengoperasikannya secara nyata. Yang Chen sepenuhnya bisa mengandalkan pengalamannya sendiri untuk menebusnya. Masalah selanjutnya adalah bereksperimen di pintu masuk platform pemenggalan abadi. Tapi saat ini, Yang Chen sedikit ragu. Pertama, platform pemenggalan abadi sudah lama tidak disentuh. Saya tidak tahu apakah saya bisa mencapai pintu masuk. Kedua, jika saya memperbaiki pintu masuk ke platform pemenggalan abadi, jika ada masalah di dunia abadi di masa depan, saya tidak tahu bagaimana menyelesaikannya. Namun segera Yang Chen melepaskan kekhawatiran ini. Apakah pintu masuk ke platform pemenggalan abadi dapat ditemukan atau tidak, selama dia mencobanya, tidak perlu khawatir sama sekali. Adapun masalah di masa depan, karena dia meninggalkan platform pemenggalan abadi, Algojo tidak mati, dan tidak mungkin menggantikan Algojo lain di dunia fana. Ini merupakan masalah besar. Jika dia memperbaiki pintu masuknya, mungkin dia masih bisa masuk dan keluar kapan saja. Bukankah ini cara untuk menyelesaikan masalah? Satu-satunya masalah adalah Yang Chen berharap untuk memperbaiki pintu masuk ke platform pemenggalan abadi dan pedang pemenggalan abadi secara bersamaan. Sekarang pedang pemenggalan abadi telah mencapai tahap akhir dari penempaan senjata ajaib sumber kehidupan. Ini akan memakan waktu untuk menyelesaikannya, dan waktunya mungkin tertunda. Tanpa mempertimbangkan hal ini terlebih dahulu, Yang Chen masih ingin mencoba menemukan pintu masuk ke platform pemenggalan abadi lagi. Terakhir kali dia memasuki platform pemenggalan abadi, itu karena para Algojo di dunia masuk dalam mimpi, tetapi Yang Chen tahu bahwa dunia abadi menggunakan banyak kekuatan dan menghabiskan basis budidaya banyak master, menggunakan teknik pembalikan mimpi, yang dicapai melalui pintu masuk platform pemenggalan abadi di dunia fana. Sekarang dia ingin menemukan pintu masuk ke platform pemenggalan abadi sendirian, tapi itu tidak mudah. Yang Chen tidak tidur atau bermimpi selama bertahun-tahun, dan tidak mudah untuk menghidupkannya kembali. Hal pertama yang dilakukan adalah tidur.
Dengan basis kultivasi Yang Chen, dia tidak akan membiarkan dirinya tertidur secara alami apapun yang terjadi. Jika dia menggunakan obat atau cara lain, dia tidak dapat menjamin bahwa dia masih bisa bermimpi. Itulah masalahnya. Apa yang sulit dari ini? Setelah menjelaskan metode kultivasi kepada semua orang, para wanita itu sangat bingung dengan persyaratan Yang Chen untuk bermimpi. Tetapi Li Cheng berkata, selama kamu lelah dan tidak dapat pulih, bukankah mudah untuk tidur? Jika Anda tertidur, Anda mungkin bisa bermimpi. Petik 2. Omong-omong, Yang Chen telah melupakan perasaan orang biasa karena dia telah berkultivasi sejak lama. Selama dia lelah, dia secara alami akan tidur, dan ketika dia tertidur, dia bisa saja bermimpi. Metode adalah sebuah metode, tetapi bagi Yang Chen, itu adalah hal yang merepotkan. Tidak mudah membuat Yang Chen, dengan basis kultivasinya saat ini, lelah dan lelah. Bahkan jika beberapa metode dapat menghabiskan energi, itu tidak dapat menghentikan Yang Chen untuk pulih dengan cepat. Lakukan yang terbaik untuk menyerang dan bertahan. Li Cheng melihat Yang Chen sangat malu, dia tampak sedikit gatal dan berkata sambil tersenyum, kebetulan saya juga ingin mencoba keterampilan saya. Ayo kita bertarung, bagaimana? Dengan usulan Li Cheng, sebelum Yang Chen sempat menjawab, keempat wanita itu sudah bertepuk tangan dan bersorak. Mereka telah melihat keterampilan Yang Chen, tetapi Yang Chen telah meningkat, dan para wanita tidak begitu jelas tentang kekuatannya. Adapun Li Cheng, dia bahkan lebih misterius. Sekarang dia mengambil inisiatif untuk bersaing dengan Yang Chen, bagaimana mungkin keempat wanita itu tidak bahagia? Saya khawatir pertempuran akan membuat orang-orang itu khawatir. Mengapa kita tidak pergi ke peta geografis sungai gunung untuk bertarung? Li Cheng memandang Yang Chen dan berkata dengan sedikit provokasi. Oke, ayo bertarung. Yang Chen juga ingin mengukur kekuatan Li Cheng, dan lamaran ini sesuai dengan keinginannya, jadi dia langsung setuju. Chapter 1066. Tidak ada yang pernah melihat Yang Chen bertarung dengan seluruh kekuatannya, termasuk Yang Chen sendiri. Di dunia fana, sepertinya tidak pernah ada lawan yang mengharuskan Yang Chen tampil sekuat tenaga. Tapi sekarang, ada satu. Li Cheng bisa dengan mudah membunuh sesepuh Tai Tianmen dengan pedang. Kekuatan ini telah melampaui yang terkuat di dunia fana. Dengan lawan seperti itu, Yang Chen tidak bisa menahan kegembiraannya. Semua orang memasuki peta geografis sungai pegunungan, bahkan Master Gong Sunling tidak terkecuali. Tidak ada yang mau melewatkan kompetisi langka ini. Jangan menahan diri. Li Cheng menatap Yang Chen, dan matanya juga bersemangat. Aku tahu kamu kuat, tapi jangan khawatir akan menyakitiku. Kata-kata ini sangat arogan. Yang Chen sekarang tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya perasaan spiritualnya tentang manusia abadi kelas 3. Kekuatan misterius pemurnian tubuh dari orang kuat serban kuning bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh tuan biasa. Bahkan jika penatua Wu Xiong yang naik, dia tidak akan berani mengatakan bahwa Yang Chen tidak dapat menyakitinya. Tapi Li Cheng berkata begitu, dan Yang Chen tidak meragukannya sama sekali. Ini bukan karena Yang Chen mengetahui detail Li Cheng, tetapi murni sebuah intuisi, semacam intuisi dalam menghadapi seorang guru yang tiada taraf. Sejak Li Cheng berkata demikian, Yang Chen tidak berniat untuk menahan diri, dan tentu saja dia akan bertarung dengan seluruh kekuatannya. Dia berteriak pada Li Cheng, kakak, hati-hati. Dan langsung bergegas. Pada awalnya, Yang Chen tidak menggunakan senjata sihir, melainkan murni dengan tinjunya. Dia ingin mengetahui kesenjangan antara dirinya dan Li Cheng dalam segala aspek. Dalam ingatan akan kehidupan sebelumnya, tidak ada konsep guru yang tiada taraf seperti Li Cheng, dan Yang Chen juga sangat ingin mengetahui beberapa detail tentang Li Cheng. Ayo, mata Li Cheng juga dipenuhi dengan kegembiraan, dan dia juga menyambutnya dengan tangan kosong dan meninju. Bang, tinju keduanya bertabrakan dengan kuat, lalu Li Cheng mengerang tertahan, dan tubuhnya terbang kembali seperti layang-layang dengan tali putus. Kekuatan-kekuatan memutar sungai bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh siapapun. Harus diketahui bahwa ini adalah metode budidaya yang hanya dapat dipraktikkan oleh orang kuat serban kuning di dunia abadi. Bahkan Jenderal Xuan Immortal tidak dapat bersaing dengannya, apalagi dunia manusia. Bahkan jika Yang Chen belum mengalami baptisan berbagai kesengsaraan, dan tubuhnya tidak sekuat orang kuat serban kuning asli, tetapi bagaimanapun juga, ranah teknik pemurnian tubuh telah sampai di sana. Li Cheng bukanlah lawan Yang Chen dalam hal kekuatan. Dalam hal ini, setelah Yang Chen melewati kesengsaraan, tubuhnya akan berubah secara kuat. Dapat dikatakan bahwa setiap kali kesengsaraan, kekuatan dan kekuatan tubuh akan 10 kali lipat dari aslinya. Tubuh Li Cheng terbang jauh, tapi dia segera mengendalikan sosoknya di udara. Dia tertawa dan berteriak, luar biasa. Dengan sedikit penyesuaian, dia bergegas menuju Yang Chen lagi. Cheng adalah kekuatan Li Chen yang terbang, dia adalah kekuatan tubuh Li Chen. Kekuatan ini telah membuat Yang Chen memiliki rasa hormat yang baru terhadapnya. Dalam imajinasi Yang Chen, bahkan seseorang sekuat Hou Yun mungkin tidak dapat menahan pukulannya. Bahkan jika dia meminjam kekuatan, dia masih akan terluka oleh momentum tinju tersebut. Penampilan Li Cheng memang mengesankan. Ketika dia melihat Li Cheng terbang, Yang Chen tentu saja tidak ingin menunjukkan kelemahan. Dia mengayunkan tinjunya untuk menghadapi serangan Li Cheng, dan keduanya terkunci dalam pertempuran begitu saja. Kali ini, Yang Chen tidak hanya bertarung dengan tinju Li Cheng, tetapi dia juga menggunakan metode serangan yang dia praktikkan di benua iblis, yang sederhana, langsung, dan sengit. Tidak hanya itu, teknik gerakan Yang Chen juga menjadi seperti hantu. Dia gesit dan lincah, dan sudutnya aneh. Dalam sekejap, Li Cheng dikelilingi oleh siluet Yang Chen. Tepatnya, di mata Li Cheng, selain tinju Yang Chen, dia tidak bisa melihat apapun. Namun, Li Cheng tidak mudah terprovokasi. Sambil tertawa panjang, dia segera mengayunkan tinjunya dan mulai melawan.
Suara dentuman terdengar tak henti-hentinya, namun keempat wanita di sekitar mereka tidak bisa lagi melihat lintasan serangan kedua orang tersebut. Mereka hanya bisa melihat dua bayangan buram yang bergerak secepat kilat. Ada satu di masing-masingnya, dan satu di masing-masingnya. Kesadaran ilahi dari keempat wanita itu terkunci erat pada Yang Chen dan Li Cheng. Pertarungan tingkat ini pasti bisa memberikan banyak manfaat bagi mereka. Di tubuh Li Cheng, dia tidak tahu berapa banyak pukulan dari Yang Chen. Kali ini, Li Cheng tidak meminjam kekuatan untuk terbang, dan Yang Chen tidak memberi Li Cheng kesempatan untuk terbang. Hampir segera setelah dia dipukul di dada, tubuhnya tidak bergerak, dan punggungnya dipukul lagi. Kecepatannya tidak tertandingi, bahkan jika dia meminjam kekuatan dari garis besarnya, dia tidak dapat melakukannya. Tampaknya Li Cheng juga mengetahui kekuatan Yang Chen. Dia tidak mengelak sama sekali. Pada saat yang sama, dia juga melihat kekurangan Yang Chen dan terus mengayunkan tinjunya untuk melawan. Tinju itu mengenai tubuh Yang Chen dengan suara yang tumpul. Keduanya bisa menemukan posisi serangan lawan dalam sekejap, dan kesadaran tempur mereka hampir sama. Seringkali ketika Yang Chen memukul Li Cheng, dia juga mendapat pukulan berat dari Li Cheng. Harus dikatakan bahwa kekuatan Li Cheng masih di luar dugaan Yang Chen. Bahkan dalam hal kekuatan murni, Li Cheng tidak sebaik Yang Chen, tetapi perbedaannya terbatas. Kekuatan setiap pukulan hampir bisa mengguncang kulit keras yang ditempa oleh teknik pemurnian tubuh orang kuat turban kuning Yang Chen, dan kekuatannya langsung menuju ke organ dalam. Untungnya, setelah semua kekuatan melewati otot dan daging epidermis, itu tidak terlalu mematikan. Itu hanya mengguncang organ dalam. Jika kekuatan Li Cheng sedikit lebih kuat, organ dalam Yang Chen juga akan terguncang dan terluka. Namun meski begitu, organ dalam Yang Chen harus menanggung guncangan kekuatan yang besar. Ini juga bercampur dengan rasa sakit yang luar biasa bagi Yang Chen yang tidak dapat menyinkronkan kekuatan teknik pemurnian tubuh dengan organ dalam. Namun, lawannya, Li Cheng, tidaklah mudah. Bagaimana kekuatan Yang Chen bisa ditanggung oleh orang biasa? Dengan sebuah pukulan, hampir seluruh tubuh terguncang. Tempat pukulan sering kali mengakibatkan patah tulang. Untungnya, kemampuan pemulihan Li Cheng tampak lebih menakutkan. Hanya di antara dua pukulan tersebut, tempat yang terluka akibat pukulan tersebut dapat dikembalikan ke keadaan semula. Hal yang paling menakutkan adalah setelah setiap pemulihan, bagian tubuh Li Cheng tampak lebih keras dari sebelumnya. Meskipun pukulan Yang Chen sangat kuat, pada saat ini, sepertinya dia membantu Li Cheng meredam tubuhnya. Demikian pula, organ dalam Yang Chen juga sama. Setelah setiap pukulan, Yang Chen akan segera menggunakan teknik pemurnian tubuh orang kuat turban kuning untuk pulih dengan cepat. Setelah ratusan pukulan berturut-turut, organ dalam yang sudah lama tidak ditempa juga sedikit mengendur. Dia mulai menggunakan pukulan Li Cheng untuk memulai tempur secara perlahan. Semakin sering keduanya bertengkar, semakin mereka ketagihan. Mereka sudah melupakan niat awal di awal dan tenggelam dalam proses yang bisa melampiaskan sekaligus memanfaatkan kesempatan untuk menimba pengalaman. Chapter 1067. Keempat wanita yang menonton dari luar tidak dapat merasakan perubahan pada tubuh mereka, tetapi jenis pengalaman bertempur yang digunakan oleh keduanya membuat keempat wanita tersebut merasa seperti mereka telah memperoleh harta karun, memanjakan diri di dalamnya, dan tidak dapat lagi melepaskan diri. Menyerang kelemahan, kecepatan, kekuatan, sudut, waktu musuh, meskipun Yang Chen dan Li Cheng hanya saling meninju dan menendang, jenis kesadaran tempur yang muncul dari teknik pemenggalan abadi belum pernah terjadi sebelumnya. Keempat wanita itu bahkan tidak berani mengendur sedikit pun, karena takut melewatkan adegan pertempuran kecil apapun. Tanpa disadari, pertarungan kekerasan semacam ini telah berlangsung sepanjang hari. Tinju Yang Chen mengenai tubuh Li Cheng dan dia sudah bisa merasakan kekuatan guncangan yang semakin kuat. Dengan cara yang sama, kekuatan tinju Li Cheng tampaknya tidak mampu memberikan efek kejutan apapun pada organ dalam Yang Chen. Tingkatkan taruhannya. Li Cheng semakin kecanduan. Dia tiba-tiba berteriak dan kemudian tidak menunggu Yang Chen punya cara apapun. Kesadaran spiritualnya telah menembus Yang Chen seperti pedang yang tak terlihat. Lautan kesadaran Yang Chen belum tertembus oleh kesadaran spiritual Li Cheng dan sudah mulai bergejolak. Hampir di saat yang sama, serangan balik Yang Chen telah diluncurkan. Kesadaran spiritual yang kuat dari seni rahasia tiga kemurnian menembus wajah Li Cheng. Kedua kesadaran spiritual itu berpotongan di udara dan mengeluarkan suara keras dari udara tipis, yang mengejutkan keempat wanita di sekitar mereka. Hilangnya kesadaran spiritual bahkan membuat keempat wanita tersebut harus mundur beberapa puluh kaki sebelum merasakan penindasan. Adegan seperti ini membuat keempat wanita itu ngeri. Kesadaran spiritual Yang Chen sangat kuat, keempat wanita itu telah siap secara mental, tetapi mereka tidak menyangka Li Cheng begitu menakutkan. Mereka tidak tahu rahasia macam apa yang dimiliki keluarga Li Cheng ini agar bisa melatih tuan muda yang menantang surga. Yang Chen, yang berada dalam pertempuran, bahkan lebih terkejut daripada keempat wanita itu. Harus diketahui bahwa Yang Chen sekarang sedang mempraktikkan seni rahasia tiga kemurnian yang diturunkan oleh Tuan Tua yang agung. Itu adalah kartu truf dari leluhur Tao. Yang Chen tidak perlu berbicara tentang tingkat kekuatannya, tetapi Li Cheng mampu bersaing dengan Yang Chen dalam pertempuran kesadaran spiritual, jadi Yang Chen tidak bisa tidak mengaguminya. Kesadaran Li Cheng murni dan kental, dan juga membawa aura yang sangat luas. Dibandingkan dengan kesadaran manusia abadi kelas 3 Yang Chen saat ini, itu sama sekali tidak kalah. Dalam beberapa aspek, bahkan lebih baik. Bagaimana Yang Chen tidak bingung? Namun, sekarang bukan waktunya untuk menyelidiki seberapa tinggi budidaya rasa ilahi Li Cheng, karena kapan dia bisa mencapai alam seperti itu. Keduanya berada di tengah pertempuran. Jika perhatian mereka teralihkan bahkan untuk sesaat, nyawa mereka mungkin tidak dipertaruhkan, namun mereka pasti akan menderita beberapa pukulan lagi. Bahkan jika organ dalam Yang Chen telah meningkat pesat, dia tetap tidak ingin dipukuli beberapa kali tanpa alasan.
Di peta geografis sungai pegunungan, seperti di dunia luar, waktu berlalu, matahari terbit dan terbenam, hampir tidak ada perbedaan. Pertarungan dua orang dengan serangan kesadaran spiritual ini berlangsung selama hampir 2 hari 2 malam lagi. Dalam kehidupan sebelumnya, Yang Chen tidak memiliki prestasi yang terlalu kuat dalam aspek kesadaran spiritual. Kehidupan ini hanya di bawah bimbingan seni rahasia 3 kemurnian, ia memiliki beberapa keunggulan dalam kesadaran spiritual. Dibandingkan dengan pemahaman tentang alkimia pengendalian kebakaran, itu tidak 1 atau 2 tingkat lebih buruk. Namun dalam pertarungan dengan Li Cheng, Yang Chen benar-benar membuka matanya. Serangan kesadaran spiritual Li Cheng jelas membuat Yang Chen merasa kewalahan. Bahkan dalam 1,5 hari pertama, Yang Chen hampir ditekan oleh Li Cheng, dan serangan balik sesekali jarang terjadi. Ini jelas merupakan pengalaman yang tidak bisa diminta. Apakah ada cara yang lebih baik untuk memahami dan menguasai teknik serangan kesadaran spiritual ini daripada dalam pertarungan sebenarnya? Pemahaman Yang Chen tentang kesadaran spiritual juga menjadi semakin jelas dalam pertempuran yang berkelanjutan ini. Sebagian besar hal yang dia ketahui sebelumnya tetapi tidak diketahui alasannya, memiliki jawaban yang jelas dalam pertempuran ini. Dalam hal ini saja, Yang Chen akan mendapat manfaat darinya seumur hidup. Hingga saat ini keduanya masih merasa lelah. Jika itu hanya pemborosan kekuatan, mereka berdua tidak akan terlalu lelah, tapi serangan Divine Sense, selain terus-menerus menegangkan saraf mereka dan menghadapi serangan lawan sambil juga harus melakukan serangan balik, adalah proses yang paling melelahkan. Namun, semakin banyak mereka bertarung, keduanya semakin tidak berniat untuk berhenti, namun mereka semakin energi dan menyerang dengan lebih ganas. Keempat wanita yang menonton di pinggir lapangan tidak bisa mengimbangi kecepatan serangan kedua orang tersebut. Bahkan jika mereka menggunakan kesadaran spiritualnya untuk mengunci dengan erat, mereka tidak dapat mengimbangi kecepatan kedua orang tersebut. Seringkali ketika mereka baru mengetahui misteri serangan sebelumnya, ketika mereka sadar kembali, mereka menemukan bahwa keduanya telah bertukar setidaknya 10 gerakan. Namun meskipun demikian, keempat wanita tersebut masih mendapatkan hasil panen yang bagus. Menyaksikan pertarungan antara Yang Chen dan Li Cheng selama 3 hari tampaknya lebih bermanfaat daripada dikelilingi oleh sekelompok binatang iblis di luar selama beberapa bulan. Tambahkan kekuatan spiritual, Li Cheng berteriak lagi, suaranya penuh kegembiraan. Dengan teriakan itu, tinjunya sudah bercampur dengan gelombang kekuatan spiritual, menghantam kepala Yang Chen. Tentu saja Yang Chen tidak mau kalah. Seni rahasia 5 elemen yin dan yang langsung dioperasikan secara ekstrim. Kekuatan spiritual 5 elemen yin dan yang langsung disusun menjadi formasi 5 elemen yin dan yang. Kedua formasi tersebut, yang dibungkus dengan seni rahasia pemurnian harta karun roh surgawi dan seni rahasia formasi pengorbanan iblis bumi, langsung membombardir dada Li Cheng. Pada saat yang sama, formasi 5 elemen terbalik yin dan yang disusun di tubuhnya, siap menghadapi pemboman kekuatan spiritual Li Cheng. Boom! Hampir di saat yang bersamaan ketika dua pukulan berat itu terjadi, ledakan sonik yang besar menyebar jauh. Tubuh mereka berdua bergetar, lalu mereka mengatupkan gigi dan saling membombardir. Kini, setiap pukulan kedua orang tersebut membawa kekuatan langit dan bumi. Momentumnya begitu besar bahkan keempat wanita yang berada di pinggir lapangan pun sedikit terkejut dan khawatir. Jika serangan seperti itu menimpa tubuh mereka, jika itu salah satu dari mereka, mereka tidak akan mampu menanggungnya. Kecuali jika ada peta geografis sungai gunung atau perisai kura-kura hitam untuk melindungi tubuh, jika tidak, hanya akan ada luka serius atau bahkan kematian. Yang Chen dan Li Cheng, yang berada dalam pertempuran, semuanya mengagumi lawan mereka pada saat yang bersamaan. Formasi 5 elemen yin dan yang Chen saat ini memperkuat efek serangan setidaknya 2 kali lipat. Bahkan jika Yang Chen belum mengumpulkan seni rahasia 5 elemen besar yin dan yang, kekuatan serangannya tidak boleh diremehkan. Tapi Li Cheng mampu menahannya sepenuhnya. Harus diketahui bahwa ini tanpa menggunakan senjata ajaib apapun, hanya mengandalkan pertahanan tubuh dan kekuatan spiritualnya yang kuat. Harus dikatakan bahwa kekuatan Li Cheng melampaui ekspektasi Yang Chen. Di sisi berlawanan, Li Cheng juga sangat terkejut. Penampilan si kecil ini, Yang Chen, sungguh di luar dugaan Li Cheng. Awalnya, dia berpikir bahwa itu hanya serangan 5 elemen yin dan yang positif dan negatif, tetapi dia tidak menyangka bahwa itu juga bercampur dengan arai besar iblis bumi roh surgawi. Kekuatan serangannya begitu kuat sehingga dia harus menggunakan kartu asnya untuk menahannya. Setelah berjuang sekian lama, keduanya akhirnya merasa bisa menghargai bakat satu sama lain. Chapter 1068. Setelah menambahkan kekuatan spiritual, kekuatan serangan sekali lagi meningkat pesat. Secara khusus, kekuatan spiritual Yang Chen dicampur langsung dengan formasi 5 elemen yin yang dan formasi roh jahat bumi, yang secara langsung meningkatkan kekuatan serangan Yang Chen beberapa kali. Dengan kekuatan spiritual yang ditunjukkan oleh Li Cheng, itu sungguh sulit. Namun, Li Cheng tidak mudah bergaul. Dia menggunakan semua keahliannya dan memblokir serangan Yang Chen, dan bahkan memiliki kekuatan untuk melakukan serangan balik. Namun, di hadapan kekuatan spiritual 5 elemen terbalik Yang Chen, kekuatan serangan itu seperti memasuki batu kilangan besar terlebih dahulu, dan setelah melemah 80 hingga 90%, itu bekerja pada tubuh Yang Chen. Memblokir serangan ini, Yang Chen cukup santai. Namun, kekuatan Li Cheng lebih dari itu. Kekuatan spiritual dan kesadaran spiritualnya saat ini juga bagus. Ringkasnya, ciri-cirinya satu kata, murni. Murni sampai membuat bulu kuduk orang berdiri, bahkan kesadaran spiritual dari seni rahasia 3 kemurnian Yang Chen dan kekuatan spiritual dari seni rahasia 5 elemen yin yang bukanlah lawan Li Cheng pada saat ini. Jika kesadaran spiritual Yang Chen 80% murni, maka Li Cheng setidaknya 95% murni. Jika kekuatan spiritual Yang Chen mencapai 60%, maka Li Cheng juga telah mencapai lebih dari 90%.
Kemurnian semacam ini jauh dari apa yang bisa dicapai Yang Chen dengan penyempurnaan sederhana. Namun setelah ribuan palu dan pahat ditempa, efeknya hanya dapat dicapai setelah penyempurnaan yang tak terlukiskan. Dengan basis budidaya Yang Chen saat ini, itu jauh dari sebanding. Sedangkan bagi orang lain, itu bahkan lebih tidak terbayangkan. Orang-orang berpikir bahwa kekuatan spiritual mereka sudah sangat murni, namun setidaknya lebih dari 40% kekuatan spiritual yang kacau tidak dapat terdeteksi oleh para kultivator pada tahap ini. Manik iblis yang dimurnikan tidak memiliki efek samping karena hal ini. Basis budidayanya kurang tinggi sehingga pengetahuannya kurang. Banyak kekurangan dalam kultivasi yang terakumulasi sedikit demi sedikit di dunia spiritual dan dunia abadi, sehingga pada saat itu, dibutuhkan jauh lebih banyak daripada tahap saat ini untuk menebusnya beberapa kali atau bahkan puluhan kali lipat. Salah satu efek dari kekuatan spiritual murni adalah sangat mudah untuk dikendalikan, dan memiliki efek penguatan yang tak tertandingi pada efek tertentu. Apakah itu dalam serangan atau pertahanan, itu bukanlah sesuatu yang bisa disegani oleh Yang Chen. Jika bukan karena penambahan formasi 5 elemen yin yang dan formasi biduk bumi, Yang Chen akan berada puluhan jalan di belakang Li Cheng. Sementara Yang Chen kagum, Li Cheng yang berada di seberangnya juga terkejut. Tidak ada yang mengira Yang Chen akan memiliki keterampilan seperti itu. Sudah mengejutkan bahwa dia dapat mengolah 5 elemen yin dan yang, tetapi yang lebih mengejutkan lagi adalah dia memiliki efek dari roh surgawi dan iblis duniawi. Jika bukan karena fakta bahwa itu jauh lebih murni daripada Yang Chen, Li Cheng akan membodohi dirinya sendiri dengan tambahan serangan kekuatan spiritual. Meski begitu, menerima serangan Yang Chen masih sangat tidak nyaman. Setiap serangan akan menyebabkan rasa sakit yang tak tertahankan bagi Li Cheng. Tapi semakin seperti ini, Li Cheng semakin bahagia. Hal serupa juga terjadi pada Yang Chen. Lawan yang sangat cocok jelas merupakan batu asahan terbaik untuk budidaya mereka. Semakin banyak mereka mengalami penempaan seperti itu, semakin baik kendali mereka sendiri. Tidak, hanya beberapa hari konfrontasi, Yang Chen merasa bahwa organ internalnya yang menahan kekuatan misterius pemurnian tubuh orang kuat turban kuning dari alam pembalik sungai telah mencapai tingkat yang baru. Jika dia mengalaminya beberapa kali lagi, dia mungkin bisa memasuki puncak kekuatan pembalikan laut dengan mengandalkan konfrontasi semacam ini. Setiap pukulan Li Cheng seperti palu besi terbaik, menghajar kotoran di tubuhnya, membuat seluruh tubuhnya lebih proporsional. Lawan seperti itu, kesempatan seperti itu, hanyalah anugerah dari surga. Dia tidak tahu apakah Li Cheng merasakan hal yang sama, tetapi Yang Chen bisa merasakan perubahan pada tubuh Li Cheng dari mundurnya tubuh Li Cheng, dan dia memikirkan hal yang sama di dalam hatinya. Dalam situasi seperti ini, meski keduanya semakin lelah, semakin sering mereka bertengkar, semakin bahagia mereka. Di bawah kegembiraan, kekuatan keduanya tampaknya telah meningkat lagi, dan mereka terus saling berhadapan, dan sepertinya tidak ada yang mau berhenti dulu. Konfrontasi penuh antara tubuh fisik, kekuatan spiritual, dan kesadaran spiritual berlangsung selama hampir setengah bulan. Kekuatan keduanya akhirnya semakin kecil, dan kecepatannya semakin lambat. Pada akhirnya, itu hanyalah konfrontasi keinginan, untuk melihat siapa yang pertama menyerah. Akhirnya, Yang Chen dan Li Cheng tidak lagi memiliki kekuatan yang tersisa. Setelah saling memukul dengan tangan dan kaki yang lembut, mereka berdua tergeletak di tanah dengan kelelahan dan tidak mau bergerak bahkan setengah jari pun. Kekuatan spiritual telah dikonsumsi hingga batasnya, dan kesadaran spiritual hampir habis. Tubuh fisik bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menopang keduanya berdiri. Begitu mereka berbaring, mereka memejamkan mata dan tidak lagi melakukan gerakan ekstra. Namun, masih terdapat perbedaan di antara keduanya. Dalam situasi ini, Li Cheng masih mulai menyerap kekuatan spiritual secara perlahan dan mulai pulih, sementara Yang Chen menutup matanya dan tertidur dengan nyenyak. Awalnya, tujuan dari konfrontasi ini adalah untuk membuat Yang Chen lelah dan tertidur. Semua orang memahami hal ini. Bagaimanapun, ini adalah bagian dalam peta geografis sungai pegunungan, dan ada 4 wanita yang mengawasi, jadi tidak perlu khawatir tentang keselamatan. Keempat wanita itu telah tenggelam dalam konfrontasi pertempuran yang indah antara keduanya sampai keduanya berhenti untuk waktu yang lama, dan kemudian mereka terbangun satu demi satu. Yang pertama bangun adalah Si Sanshan, lalu Gao Yue, lalu Gong Sunling, dan terakhir Sun Kingsui. Setelah pengamatan ini, keempat wanita tersebut memperoleh keuntungan besar, dan wajah mereka penuh dengan kegembiraan yang tidak dapat disembunyikan. Melihat situasi keduanya, pikiran Gong Sunling bergerak, dan tempat di mana Li Cheng dan Yang Chen terbaring tiba-tiba berubah. Li Cheng dengan cepat memadatkan formasi pengumpulan roh kecil, dan peta geografis sungai pegunungan menyerap kekuatan spiritual yang tak terhitung jumlahnya dan mulai memberi pemulihan pada Li Cheng. Di sisi Yang Chen, itu menjadi kamar tidur yang nyaman. Tubuh Yang Chen terbaring di sofa kayu yang empuk dan nyaman, tidur seperti babi mati. Keempat wanita itu tidak melakukan apapun ketika mereka bangun, tetapi setelah menyaksikan Gong Sunling menyelesaikan operasinya, semua orang mulai berdiskusi satu sama lain di tempat lain yang tidak akan mengganggu keduanya. Isi diskusinya tentu saja adalah untung dan rugi dari pertarungan antara Yang Chen dan Li Cheng. Ini adalah kebiasaan yang dikembangkan setiap orang dalam perjalanan menuju benua iblis. Setiap kali setelah berurusan dengan binatang laut, mereka akan membuat ringkasan kecil. Keempat wanita itu semuanya jenius dengan pemahaman yang sangat baik, dan kebijaksanaan dari 4 orang yang ditambahkan dapat membuat setiap orang memperoleh sesuatu setiap saat. Pertarungan antara suami dan saudara angkatnya membuat keempat wanita itu melihat banyak hal yang tidak terpikirkan sebelumnya. Keempat orang itu berbicara tentang wawasan mereka sendiri, dan tidak ada yang menyembunyikan apapun. Semakin banyak mereka berdiskusi, semakin bersemangat semua orang. Menonton ringkasan pertempuran saja berlangsung selama hampir 4 atau 5 hari. Kemudian, keempat wanita tersebut juga memulai retret kecil mereka sendiri untuk terus mencerna pengalaman tempur tersebut. Chapter 1069.
Kali ini, pemulihan budidaya Li Cheng berlangsung lama. Faktanya, Li Cheng tidak hanya pulih, tetapi waktu pemulihan kekuatan spiritualnya juga sangat cepat. Dengan dukungan kekuatan spiritual dari peta geografis Sungai Gunung, kekuatan spiritual Li Cheng pulih sepenuhnya dalam waktu kurang dari 2 hari. Segera setelah kekuatan spiritual dipulihkan, hal itu secara alami mengarah pada pemulihan kesadaran spiritual dan tubuh fisiknya. Tapi ini tidak penting. Yang penting adalah Li Cheng menemukan bahwa teknik pemurnian tubuhnya akhirnya mengalami kemajuan. Setelah dibombardir oleh Yang Chen entah berapa puluh ribu kali, rasanya seperti menguleni adonan, setelah diuleni secara alami akan menjadi urat. Sekarang ini adalah proses alami, Li Cheng pasti akan memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan kultivasinya sesegera mungkin. Tentu saja, Li Cheng tidak lupa menghela nafas atas keburukan Yang Chen saat berkultivasi. Yang Chen, yang sedang tidur nyenyak, sama sekali tidak mengetahui pikiran Li Cheng. Dia bahkan tidak menyadari bahwa Gong Xunling telah mengubah situasi di sekitarnya. Sekarang kesadarannya berdiri di pintu masuk tahap pemenggalan abadi. Ketika Yang Chen datang ke sini, tubuhnya tidak berubah sama sekali. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana tahap pemenggalan abadi ini disempurnakan. Belum lagi melintasi 2 alam, ia bahkan bisa menggunakan teknik agung pembalikan mimpi untuk membiarkan Algojo Fana masuk. Seperti yang diharapkan Yang Chen, begitu dia memasuki mimpi, Yang Chen berdiri di pintu masuk. Ada beberapa tentara surgawi yang berjaga di sini, tapi sekarang dia tidak tahu kemana mereka pergi. Pintu masuknya kosong, dan tidak ada seorang pun di sana. Melihat ke pintu dia keluar, Yang Chen tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Di sini, dia secara pribadi mengayunkan pedang pemenggalan abadi dan membunuh tempat-tempat termasuk Kaisar Langit, Ibu Suri, dan leluhur Dao Tai Sang Lao Jun. Pukulan besar yang terkenal itu tidak bisa lepas dari kematian tahap pemenggalan abadi, yang selalu membuat orang merasa kagum pada Dao Surgawi. Namun, Yang Chen tidak berniat masuk. Siapa yang tahu kalau dia bisa keluar setelah masuk. Sekarang semuanya berada di jalur yang benar, Yang Chen tidak ingin gagal di sini. Dengan pemahaman dan modifikasi Yang Chen, tebakan teknik budidaya Sekte Iblis Mental sekarang menjadi sangat praktis. Yang Chen berada tepat di luar pintu masuk, jadi dia juga bisa mencoba melihat apakah teknik budidaya itu layak dilakukan. Yang Chen tidak tahu berapa lama dia akan tidur, jadi dia hanya menghela nafas sebentar sebelum mencoba memperbaiki pintu masuk ke platform abadi pemenggalan. Begitu dia mulai, Yang Chen sangat gembira. Berdasarkan langkah normal, sepertinya tidak ada kecelakaan. Mungkin, itu juga karena Yang Chen adalah satu-satunya Algojo di platform pemenggalan abadi, sehingga platform abadi pemenggalan tidak memiliki perlawanan terhadap Yang Chen. Hal ini memungkinkan Yang Chen dengan mudah melakukan kontak dengan titik melintasi 2 alam. Pintu masuknya ada pada titik ini. Setelah menyelesaikan langkah ini, kepercayaan diri Yang Chen meningkat pesat. Dia mulai menyempurnakannya dengan hati-hati sedikit demi sedikit sesuai dengan instruksi metode budidaya. Sebelum menyempurnakannya, Yang Chen masih menemukan bahwa kekuatan spiritualnya telah habis dikonsumsi. Hal ini seharusnya disebabkan oleh konfrontasi sebelumnya. Bahkan dalam mimpinya, dia belum pulih sepenuhnya. Yang Chen tidak khawatir. Sama seperti Li Cheng, dia pertama-tama mulai memulihkan kekuatan spiritualnya, dan kemudian mulai memperbaiki pintu masuknya. Itu mudah untuk diucapkan, tetapi tidak mudah untuk dilakukan. Jangan melihat pintu masuk platform abadi pemenggalan sebagai titik persimpangan 2 alam. Jika Anda benar-benar ingin memperbaikinya, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam semalam. Itu normal untuk memikirkannya. Jika Yang Chen ingin memasuki dunia abadi dengan cara biasa, dia setidaknya harus melewati kesengsaraan dan naik ke dunia spiritual, dan kemudian melewati kesengsaraan untuk memasuki dunia abadi. Dunia fana dan dunia abadi terhubung. Faktanya, itu setidaknya terjadi di 3 bidang. Jika itu bisa dengan mudah disempurnakan oleh seorang kultivator di tahap jiwa baru lahir, itu akan menjadi lelucon. Untungnya, Yang Chen bukanlah seorang kultivator sederhana di tahap jiwa baru lahir. Seiring berjalannya waktu, kekuatan spiritualnya pulih sepenuhnya, dan kemajuan pemurniannya sedikit lebih cepat. Jika dia ingin menyempurnakan pintu masuk ini sepenuhnya, dia memerlukan setidaknya 4 proses rumit. Yang Chen kini menjalankan langkah pertama dan termudah, yaitu memperbaiki titik ruang ini agar bisa disentuhnya kapan saja. Spekulasi metode budidaya memang terbilang tidak realistis. Yang Chen baru mengetahuinya setelah dia mulai. Tentu saja, ini juga karena Yang Chen tidak memahaminya, sehingga akan ada masalah seperti itu. Untungnya proses pertama tidak terlalu rumit dan berbahaya. Yang Chen dapat dengan hati-hati menyesuaikan selama proses pemurnian, sehingga tidak akan terjadi kecelakaan. Proses ini sendiri memakan waktu setengah tahun bagi Yang Chen. Ketika Yang Chen akhirnya menyelesaikan prosesnya, 10 bulan telah berlalu di dunia luar. Tubuh Yang Chen terduduk, dan dia akhirnya terbangun dari tidurnya. Begitu dia membuka matanya, dia melihat wajah Gong Xunling yang tersenyum. Di peta geografis Sungai Pegunungan, setiap pergerakan Yang Chen dapat diketahui oleh Gong Xunling. Begitu dia duduk, dia membuat khawatir Gong Xunling dan segera muncul di depan Yang Chen. Kamu bangun. Gong Xunling benar-benar bahagia, dan ada senyuman tak terkendali di wajahnya. Meskipun dia tidak tahu mengapa Yang Chen harus tidur, dia mendukung setiap keputusan yang dibuat oleh Yang Chen. Hanya saja Yang Chen tidur selama 10 bulan, dan para wanita tidak bisa tidak khawatir. Jika Li Cheng tidak berulang kali mengatakan bahwa Yang Chen baik-baik saja, Gong Xunling mau tidak mau mencoba membangunkan Yang Chen. Segera, Gao Yue, Si Sanshan, Sun Kingsui juga muncul di depan Yang Chen satu demi satu, begitu pula Li Cheng. Ketika dia melihat Yang Chen, dia tidak mengatakan apa-apa dan memukul Yang Chen terlebih dahulu. Kamu benar-benar memiliki penyamaran yang dalam. Li Cheng menggoda Yang Chen, dan berkata dengan senyuman di wajahnya, aku hampir membodohi diriku sendiri.
Kakak, kamu juga. Yang Chen menjawab dengan senyuman, dan wajahnya juga penuh dengan kebahagiaan yang tak terkendali. Setelah menyelesaikan langkah pertama pemurnian, Yang Chen tidak lagi harus memasuki mimpi untuk menghubungi pintu masuk ke platform abadi pemenggalan. Selama dia mau, dia bisa memasuki platform abadi pemenggalan kapan saja dan di mana saja. Tentu saja, Yang Chen belum punya rencana untuk masuk. Yang membuatnya bahagia adalah, dalam pertarungan dengan Li Cheng, dia telah belajar banyak tentang penerapan Divine Sense, serta manfaat memurnikan dan memadatkan Divine Sense dan kekuatan spiritual. Ini adalah rahasia yang tidak dapat dipahami dari manapun. Semua orang tahu apakah itu kesadaran spiritual atau kekuatan spiritual, semakin murni dan kental semakin baik, tetapi sampai sejauh mana, bahkan Yang Chen tidak memiliki konsep khusus di kehidupan sebelumnya. Bahkan jika Yang Chen telah mencapai alam prinsip besar keabadian emas di kehidupan sebelumnya, dia tidak pernah menyempurnakan kesadaran spiritual dan kekuatan spiritualnya ke tingkat Li Cheng. Paling-paling, itu lebih baik dari dirinya saat ini. Setelah benar-benar melihat kemurnian Li Cheng, Yang Chen benar-benar memahami kekuatan mengerikan macam apa itu, dan itu juga memberi Yang Chen arahan yang lebih spesifik untuk kultivasinya di masa depan. Orang-orang di luar itu, bagaimana situasinya sekarang? Setelah semua orang saling menyapa, Yang Chen mau tidak mau bertanya tentang Tuan yang sedang berburu harta karun. Chapter 1070. Beberapa orang masih mencarinya, dan beberapa orang sudah berjuang. Gong Sunling memegang peta geografis sungai pegunungan di tangannya, dia hampir menjadi kandidat terbaik untuk menanyakan berita tersebut, dan segera menjawab. Ini adalah situasi yang normal. Orang-orang tua itu tidak bekerja sama. Setelah membuka portal, itu berarti setiap orang harus bertarung secara terpisah. Hanya sedikit orang yang memperhatikan orang-orang di sisi portal masuk. Beberapa orang tidak menemukannya sama sekali, dan beberapa orang menemukannya dan merasa tidak ada gunanya mengerjakannya. Mereka masih harus mengandalkan ilusi untuk berlindung, dan mereka berencana memancing di perairan yang bermasalah. Apa yang bisa mereka lakukan dengan tetap berada di depan pintu? Keempat wanita tersebut telah membuat kemajuan lagi, dan bahkan Sun Qingsui, yang memiliki basis kultivasi terburuk, telah memasuki tahap tengah tahap Yuanying. Yang Chen awalnya berpikir bahwa dia dan Li Cheng adalah dua orang dengan alam terendah, tetapi ketika dia melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa dia adalah satu-satunya di tahap awal tahap Yuanying. Li Cheng tidak tahu kapan dia diam-diam memasuki alam tahap tengah tahap Yuanying. Kultivasinya menjadi semakin tak terduga. Hanya basis kultivasimu yang paling rendah. Li Cheng sepertinya memahami pikiran Yang Chen, dan dia tersenyum dan berkata, jika kamu tidak bergegas, kamu harus melihat wajah beberapa saudara ipar perempuan. Lelucon itu hanya lelucon, tapi Yang Chen juga harus memperhatikan masalah ini. Bukan karena dia menginginkan wajah, itu benar-benar karena dia menyempurnakan pintu masuk tahap pemenggalan abadi dalam mimpi mengingat hukum agung, dan pengembangan kekuatan spiritual tubuhnya sangat tertinggal. Mustahil untuk merasakan situasi spesifik tubuh dalam mimpi. Yang Chen menemukan dalam kenyataan bahwa tubuhnya telah mencapai kemacetan dan berada dalam kondisi mendesak untuk menerobos. Belum lagi, dalam pertarungan dengan Li Cheng, teknik pemurnian tubuh orang kuat turban kuning, dia tidak tahu berapa banyak pukulan berat yang dia derita, dan kulit serta dagingnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan organ dalam yang lemah, di bawah puluhan ribu guncangan organ dalam, secara tidak sadar ditempa oleh teknik pemurnian tubuh dan memasuki ranah terobosan. Kesempatan seperti itu, jika dia tidak memanfaatkannya, Yang Chen akan menjadi idiot. Setelah buru-buru menyapa Li Cheng dan keempat wanita itu, Yang Chen dengan cepat memasuki keadaan mundur. Tujuan utama dari retret ini adalah teknik pemurnian tubuh orang kuat turban kuning. Dengan kesabaran pertempuran dengan Li Cheng, itu bahkan lebih efektif daripada latihan teknik pemurnian tubuh Yang Chen yang membosankan selama beberapa dekade. Dalam waktu kurang dari setengah tahun, teknik pemurnian tubuh orang kuat turban kuning melaju ke puncak kekuatan pembalikan sungai. Daging, darah, tulang, dan organ dalam seluruh tubuhnya telah mengalami transformasi total. Dibandingkan dengan tahap tengah aslinya, dia setidaknya 2 kali lebih kuat. Baik itu dalam hal kekuatan, daya tahan, atau kepadatan tulangnya, semuanya meningkat setidaknya 2 kali lipat. Kekuatan fisiknya yang murni sudah melampaui imajinasi orang biasa. Bahkan di dunia abadi, hanya sedikit prajurit turban kuning yang bisa mencapai level ini. Ketangguhan tubuhnya melampaui banyak harta sihir biasa. Pedang terbang biasa tidak akan mampu menimbulkan kerusakan apapun. Bahkan tidak akan mampu menembus kulit. Bahkan jika Yang Chen tidak menggunakan lonceng emas klan naga untuk melindungi tubuhnya, tubuh fisik dari kekuatan pemutar sungai puncak sudah cukup untuk menahan setidaknya serangan kuat dari tahap akhir Dacheng. Semakin tinggi level teknik pemurnian tubuh Yang Chen sepertinya semakin beruntung. Kekuatan murni asli akan membawa beberapa efek pada kecepatan. Setelah memasuki puncak kekuatan putaran sungai, kecepatan reaksi otot hampir 2 kali lipat. Dia percaya jika dia bertarung dengan Li Cheng lagi, Li Cheng pasti akan merasakan kecepatan serangan yang mengerikan. Manfaat ini saja membuat Yang Chen bahagia. Harus diketahui bahwa orang kuat turban kuning di dunia abadi, jika mereka ingin berkultivasi dari sungai tinggi yang mengubah kekuatan ke puncak, tidak mungkin tanpa kerja keras selama ratusan tahun. Tubuh abadi memiliki kekuatan teknik pemurnian tubuh abadi, tetapi kesulitannya menjadi 2 kali lipat. Peningkatan teknik pemurnian tubuh orang kuat turban kuning secara langsung mempengaruhi pengembangan kekuatan roh. Perubahan pada tubuh akan langsung tercermin dalam pengembangan kekuatan roh. Stagnasi Yang Chen di tahap awal Yuanying akhirnya mengendur. Di bawah upaya Yang Chen, dia akhirnya berhasil menembus kemacetan dan memasuki ranah berikutnya. Pada saat menerobos tahap tengah Yuanying, Yang Chen tiba-tiba mendapat pencerahan. Kekuatan roh dan kesadaran spiritual Li Cheng yang murni dan kuat akan menjadi arah budidaya Yang Chen. Dulu,
Ia hanya mempertimbangkan peningkatan basis kultivasi, meskipun ada juga pemurnian kekuatan roh dan kesadaran spiritual, itu bukanlah arah utama. Dari Li Cheng, Yang Chen melihat manfaat besar setelah pemurnian dan kondensasi, dan masih terlambat untuk menyesuaikan waktunya. Anda harus tahu bahwa ketika basis kultivasi semakin tinggi, jika Anda ingin menyempurnakan kekuatan roh dan kesadaran spiritual, dibutuhkan setidaknya 10 kali atau bahkan puluhan kali lebih banyak energi daripada ketika basis kultivasi rendah. Semakin rendah ranahnya, semakin baik efeknya, dan semakin sedikit waktu yang dibutuhkan. Poin ini sama dengan budidaya teknik pemurnian tubuh orang kuat turban kuning. Semakin banyak kesengsaraan yang dialami, semakin kuat tubuh, semakin sulit untuk berubah di masa depan. Hal yang sama juga berlaku untuk kekuatan roh dan kesadaran spiritual, jadi yang terbaik adalah memanfaatkan kesadaran saat ini, untuk memperbaiki kandang setelah dombanya hilang. Metode budidaya kekuatan roh asli di tangannya, Yang Chen awalnya berencana untuk menggunakannya ketika dia mengalami kemacetan, tetapi sekarang sepertinya itu tidak perlu. Dalam pertarungan dengan Li Cheng, Yang Chen juga menemukan bahwa meskipun serangan kekuatan rohnya kuat, bagaimanapun juga, ada beberapa jenis kekuatan roh yang bukan kekuatan roh aslinya, dan mereka tidak dapat bersaing dengan kekuatan roh Li Cheng di semua. Saat melawan, beberapa jenis kekuatan roh non-aslilah yang runtuh terlebih dahulu. Sekarang dia menyadari hal ini, Yang Chen tidak lagi menahan diri. Di akhir retret, Yang Chen memanggil keempat wanita di depannya. Keempat wanita itu semuanya mengembangkan semacam kekuatan roh asli, yang sejalan dengan atribut mereka masing-masing. Gao Yue mengembangkan seni rahasia sejati air ke-10, Si Sanshan mengembangkan seni rahasia sejati logam ke-7, Sun Qingsui mengembangkan seni rahasia sejati kayu pertama, dan Gong Sunling mengembangkan seni rahasia sejati bumi ke-5. Di tangan Yang Chen, dia sekarang memiliki semua metode budidaya lainnya kecuali seni rahasia sejati api ke-3, dan kekuatan roh asli masih kekurangan esensi sejati kayu ke-2. Omong-omong, kecuali atribut kayu Second Wood True Essence milik Sun Qingsui, 3 wanita lainnya sudah memiliki kondisi untuk mengembangkan kekuatan roh asli jenis kedua. Gao Yue pertama kali mendapatkan seni rahasia sejati air ke-9 dan cairan spiritual air ke-9, dan Si Sanshan mendapatkan seni rahasia sejati logam ke-8 dan cairan spiritual logam ke-8. Gong Sunling dan Sun Qingsui sedikit menyesal, tidak ada esensi sejati kayu kedua, dan esensi sejati bumi ke-6 hanyalah jumlah budidaya satu orang. Secara relatif, seni rahasia sejati bumi ke-6 bukanlah masalah besar. Selama Yang Chen mengolahnya, dan kemudian Gong Sunling melalui budidaya ganda, itu sudah cukup bagi Gong Sunling untuk mengolahnya. Terakhir kali seni rahasia sejati bumi ke-5 dikembangkan seperti ini. Satu-satunya yang sedikit kecewa adalah Sun Qingsui yang termuda. Dia sekarang adalah orang dengan basis budidaya terendah, dan karena kurangnya esensi sejati kayu kedua, dia tidak dapat mengembangkan seni rahasia sejati kayu kedua. Semua orang memilikinya, tetapi dia tidak memilikinya, dan dia tampak sedikit tertekan. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.